Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Seluruh keindahan dunia ini sepenuhnya berasal usul dari keindahan baginda Nabi, bukan dari apa atau siapapun yang lain. Beliau adalah satu-satunya makhluk yang mendapatkan keindahan yang paling utuh, paling lengkap dan paling maksimal takarannya dibandingkan makhluk yang lain. Dan hal itu didapat langsung oleh beliau dari yang maha indah. Dari gumpalan keindahan yang sedemikian sempurna pada diri beliau, muncullah kemudian seluruh aneka ragam keindahan yang bertebaran di seluruh alam raya, baik keindahan fisikal maupun keindahan spiritual. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa beliau tidak lain merupakan induk dari segala kebaikan dan keterpujian, sebab keindahan-keindahan itu tak lain merupakan realisasi dari kebaikan dan keterpujian pula. دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. Semua kemuliaan, keagungan dan kehebatan baginda yang telah kita jelaskan panjang lebar di belakang, itu semua tidak serta-merta menjadikannya memperoleh derajat ketuhanan. Hanya Allah Ta'ala semata yang berhak diposisikan sebagai Tuhan, dan tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk diyakini sebagai Tuhan, seagung apapun dia. Dan apa yang telah dilakukan oleh umat Nasrani terhadap Nabi mereka, Isa Al-Masih, putra Maryam, dengan menuhankannya adalah contoh dari adanya pengagungan yang terlalu berlebihan. Karena di sana pangkat Tuhan yang maha absolut diturunkan, sedangkan pangkat makhluk yang nisbi terlampau tinggi dinaikkan. Silahkan tambatkan kepada beliau segala puja-puji, tapi jangan pernah menganggap beliau sebagai Tuhan. Makanya Musbah pernah berkata, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berakhir tersesat seperti umatnya Nabi Isa, jika seandainya mereka mau bersolawat. Karena di dalam solawat kita meyakini akan adanya dua individu berbeda yang terlibat. Pertama, Allah Ta'ala sebagai yang maha pemberi, dan kedua, baginda Nabi yang mendapatkan pemberian ilahi. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. Baris pertama pada bait di atas itu menunjuk kepada adanya anjuran untuk menyandarkan segala kemuliaan terhadap beliau, seperti ungkapan tentang beliau yang sedemikian dermawan, sedemikian jujur, sedemikian menyenangkan, sedemikian menolong, sedemikian perhatian pada nasib umat manusia dan lain sebagainya. Sedangkan baris kedua dari bait di atas mengacu kepada adanya anjuran untuk menyandarkan segala keagungan terhadap sifat beliau, seperti ketinggian martabat beliau baik di hadapan Allah Ta'ala maupun di hadapan makhluk, sebegitu dekatnya dengan hadiratnya, menjadi imam bagi para nabi dan rasul, satu-satunya pemegang bendera liwaul hamdi di hari kiamat, perantara paling istimewa di hadapan Allah Ta'ala, pemberi syafaat teragung kepada umat manusia pada hari kiamat dan lain sebagainya. Sungguh menisbahkan segala kemuliaan dan keagungan kepada imamil muttaqin ini, yaitu baginda Nabi, tidak akan pernah salah alamat, karena seluruh kemuliaan dan keagungan di dunia ini dan di akhirat kelak nanti tidak lain berasal usul dari tambang kemurahan hadiratnya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Apa yang tidak akan pernah habis untuk dihitung di dunia ini? Buih di lautan, pasir di pantai, atau bintang di angkasa raya? Ya, itu semua benar. Tapi ada satu hal lagi yang tidak akan pernah habis untuk dihitung, bahkan sampai mati pun, yakni keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fadla Rasulillahi laysa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam karyanya Maulid Ad-Dibai, beliau menulis tentang makna-makna kemuliaanmu, wahai Nabi Muhammad, sungguh manusia dirundung kebingungan. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi juga menyebutkan di dalam kitabnya Simtud Duror bahwa waktu bergulirnya kehidupan ini suatu saat akan habis, sementara pada diri sang Nabi SAW masih banyak yang belum rampung untuk diurai dari saking luas dan padatnya kemuliaan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada beliau. لو ناسبت قدره آياته عظما
أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. Sebutir kerikil bersyahadat di genggaman tangan beliau. Sebatang pohon berjalan mendekat ke hadapan beliau. Rembulan sampai 2 kali terbelah, dan itu sudah dipastikan oleh ahli geologi. Sedemikian tinggi dan agung martabat beliau, sehingga namanya disandingkan dengan nama Allah Ta'ala di dalam kalimah syahadat, juga termaktub dengan penuh kemuliaan di atas pintu surga. Andaikan nama yang paling agung ini digunakan oleh seseorang yang murni hidupnya terfokus untuk hadiratnya, maka dengan nama ini dia akan sanggup menghidupkan orang mati sebagaimana Nabi Isa. Hal itu pernah diterapkan oleh para wali, diantaranya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Rusbihan Al-Baqli. Keduanya jelas bukan Nabi, tapi dengan keagungan nama Rasulullah SAW, mereka berdua sanggup menghidupkan orang mati. Bahkan Syekh Rusbihan Al-Baqli juga sanggup mematikan orang hidup. Subhanallah. Sejatinya ada 3 pondasi utama dalam syariat kita. Yang pertama adamul haraj, kedua taqlilut takallif, dan yang ketiga at-tadriju fit tasyri'. Jika membaca sejarah Bani Israel, kita tentu mengetahui bahwasanya mereka pernah diperintahkan oleh Allah untuk bunuh diri massal dalam rangka taubat. Malamnya berzina, paginya terukir di pintu rumahnya perbuatan dosa yang dikerjakan semalam. Dan yang lebih parahnya lagi, jika anggota tubuh mereka terkena najis besar, maka itu wajib dipotong. Tidakkah Allah terlalu kejam? Jelas tidak, karena ini semua sesuai dengan karakter mereka yang keras dan pembangkang. Lantas, bagaimana dengan umatnya baginda Nabi Muhammad? Ya, jawabannya ada di sini. Lam yamtahinna bima ta'yal 'uqulu bihi hirsan 'alaina falam nartab wa lam nahimi. أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم. Walaupun sedemikian familiar beliau dengan siapa saja yang dijumpai, bahkan terhadap orang-orang asing sekalipun, itu tidak lantas secara otomatis bisa direngkuh dengan pemahaman keseluruhan diri beliau. Kenapa demikian? Karena jelas bahwa akhlak beliau itu tidak lain merupakan cerminan dari akhlak Allah Ta'ala. Dengan kalimat lain, sebagaimana yang diungkapkan salah satu istrinya, Siti Aisyah, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah, dan firmannya itu adalah sifatnya, dan sifatnya itu sungguh sama sekali tidak terpisahkan dari zatnya. Lalu, jika demikian halnya, bagaimana mungkin ada siapapun selain hadiratnya yang bisa benar-benar memahami tentang makna keagungan beliau? Tidak akan pernah ada, tidak akan mungkin ada. Kenabian Rasulullah itu laksana matahari, dari jauh nampak teramat kecil dalam pandangan, sedang dari dekat ia begitu luar biasa besarnya. Adakah mata yang sanggup menatap matahari? Bahkan dari jarak yang begitu jauh, mata serasa terbakar saat berani menatapnya langsung. Lantas, bagaimana saat berdekatan? Demikianlah Imam Al-Busiri menjelaskan hakikat Rasulullah secara gamblang dan sederhana dengan sebuah perumpamaan. Kasyamsi tadharu lil 'ainaini min bu'din saghiratan wa tukillu at-tarfa min amami. Bagaimana mungkin mengetahui hakikat Nabi semasa dalam dunia, sementara mereka sangat lega dan bahagia walau hanya berjumpa dengannya dalam mimpi saja. Iya, hanya ketika seseorang telah betul-betul merdeka dari segala hasrat kepada apa dan siapapun selain Allah Ta'ala, maka dia akan sampai pada tingkatan akal Rabbani yang memungkinkannya untuk mencapai hakikat Rasulullah, walaupun tidak mungkin secara utuh. Kenapa demikian? Jelas sekali bahwa seluruh makhluk selain beliau tak lain merupakan bagian dari beliau, dan bagian itu betapapun hebatnya tetap tidak akan pernah sanggup merengkuh keseluruhan sepenuhnya. Saya jadi teringat Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika dia menyelami samudra ketauhidan secara maksimal. Dari jauh, beliau menyaksikan gemerlap cahaya baginda Rasulullah SAW. Jarak di antara keduanya dihalangi oleh 1000 tabir. Untuk menerobos 1 tabir saja, sungguh aku tak sanggup, ungkapnya. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم.
Konon ketika penulis kitab Burdah ini, Imam Muhammad Al-Busiri, menulis kalimat di atas, beliau hanya bisa mencapai separuh bait, sama sekali tidak bisa melanjutkan bait di separuhnya lagi. Pikirannya terasa keluh, mulutnya seakan terkunci rapat, hatinya seakan jumut. Akan tetapi tidak seberapa lama berselang, kegundahan itu menjadi lenyap seketika, berganti dengan kegembiraan yang sungguh sangat tidak kepalang. Bagaimana mungkin tidak, pada momen yang sangat diberkati itu, baginda Rasulullah SAW tiba-tiba saja datang, bukan di dalam mimpi, tapi di dalam keadaan jaga dan sepenuhnya sadar. Dengan kemurahan hati dan wajah yang paling indah, beliau kemudian dengan sangat fasih dan penuh wibawa melanjutkan separuh bait yang terbengkalai itu di hadapan sang penulis Burdah secara langsung. Karena itu dapat dipastikan bahwa separuh bait terakhir di atas itu tidak lain adalah sabda beliau sendiri. Ini merupakan petunjuk yang jelas bahwa beliau itu ikut andil dan meridhai keberadaan kitab yang telah berumur ratusan tahun ini.